baik kita maksiat ataupun ketika memang kita melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sesuai, maka di situ ada rahmat Allah. Maka dalam Al-Quran, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cahaya iman, cahaya hidayah dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, ini sesi yang terakhir ya, sesi yang ketiga, yaitu bagian ketiga dari diskusi ilmiah antara Santri Hati Aswaja dengan Kang Heri Pras ya. Biar tidak terlalu lama, mari langsung kita simak diskusi ilmiahnya bersama-sama. Tadi sebenarnya Kang Anom dari tadi banyak saya juga menemukan banyak kengawuran. Cuma saya menghormati pemilik room, kapan saya dipersilakan ngomong, kan bingung karena saya tamu di sini. Mau ngekat ya enak gitu, ini udah lama, ini setengah jam lebih nih kok saya belum dipersilakan ngomong gitu loh. Ya udah, begini lah, biar kita sama-sama enak, biar saya juga menghargai semua narasumber. Gimana kalau antar narasumber yang sedang berdiskusi ketika minta salah seorang untuk berbicara, contoh Kang Heri minta Kang Mesa bicara baru diperbolehkan, atau Kang Hilya minta Kang Uce bicara baru diperbolehkan, gimana begitu? Kang Heri gimana? Kang Uce, Kang Hilya, Kang Mesa aman? Aman. Oke, siap. Kang dilanjut dulu pembahasannya Kang Heri dan Kang Hilya, mangga, fadhal. Kang Heri sudah ngelempar ke saya ini. Begini ya, yang pertama posisi Kang Heri itu mempertanyakan, saya rangkum semua yang sudah dibahas ya. Betul, Kang Heri itu posisinya mempertanyakan karena juga sudah disinggung oleh Kang Hilya bahwa itu perkara jaiz akli ya. Jadi mempertanyakan itu perkara boleh. Kemudian berkaitan dengan manhajus sawi dan yang lain sebagainya, itu sudah bukan ranah karomah. Kejadian itu di dunia yang namanya karomah itu, Kang Hilya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menuntut banyak Kang Heri referensi karena beliau bukan santri. Beliau posisinya mempertanyakan kepada perkara jaiz akli, itu wajar dan boleh. Yang kedua, poin inti nih, argumen semua yang disampaikan Kang Hilya itu tidak sinkron juga. Kalau Kang Heri dianggap tidak sinkron, kita masih maklum lah, orang awam anggap saja. Mohon maaf Kang Heri, jangan kesinggung ya. Nah, yang dibahas Kang Heri itu sebuah kejadian, suatu kejadian, bukan menafikan adanya karomah. Sementara argumen sandaran yang dibawakan oleh Kang Hilya semuanya tentang keberadaan karomah. Sebenarnya semua argumen yang disampaikan oleh Kang Hilya itu nggak kepake dalam konteks pembahasan Kang Heri, sama sekali nggak kepake, karena Kang Heri percaya adanya karomah, saya percaya adanya karomah. Yang kita persoalkan sekarang adalah tentang terjadi tidak abalutfi membelah berdua. Jadi argumen semua Kang Hilya itu termentahkan karena belum sampai ke situ pembahasannya. Ada apa tidak gitu loh. Jadi nanti kalau sudah ada semua yang dipaparkan Kang Hilya itu kejadiannya real ada. Idrib ngasokal bahar semuanya ada. Nah, bagaimana setelah ini ada? Itu yang lalu kemudian kita sebut karomah gitu loh. Jadi tentang teori semua itu sebenarnya tidak berlaku untuk menanggapi Kang Heri, sama sekali tidak. Kemudian ada, saya ingin menanggapi di manhajus sawi ya, tentang karomah. Itu sudah bukan karomah lagi Kang. Kalau udah di akhirat itu urusannya sudah nggak ada komen. Tapi di sini ada poin penting karena Allah menurunkan nas di dalam Al-Qur'an. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, masalahnya gitu loh. Jadi wajar kalau Kang Heri mempertanyakan itu loh. Mohon maaf, saya juga menemukan banyak ketidaksambungan ya jawaban pertanyaan Kang Heri, jawaban Kang Hilya dari pertanyaan Kang Heri. Karena ada nas wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Gitu. Kalau kejadian di alam barzakh, di neraka itu sudah tak membahas tentang karomah, itu udah gak nyambung sebenarnya. Karena itu adat jadi di neraka memang begitu, kuasa Allah, suku Allah. Udah nggak konteksnya, ada nggak ngebahas adat lagi gitu loh. Jadi ngapain kita berdalil pakai yang aneh-aneh gitu. Dan kita ini semua, Kang Heri, saya termasuk. Jadi kalau mau mendiskusikan itu sebenarnya siapa sih saksi yang melihat abalutfi terbelah menjadi dua? Mestinya itu yang dibahas. Kalau karomah, semua orang di sini meyakini kok adanya karomah. Lalu Kang Hilya menekan Kang Heri Pras, mana dalil yang menafikan karomah? Saya katakan kapan
kafir yang menafikan keberadaan karomah, karena karomah ada di Al-Quran, ada di hadis. Itu bukan konteksnya pembahasan malam hari kita ini. Siapa orang yang membelah Aba Lutfi? Masa iya karomah menunjukkan orang mengabaikan sholat? Yang kemudian yang kedua, ada narasi yang diceritakan, masa nggak sholat? Orang awam melihat sosok nggak sholat lalu mempertanyakan itu wajar, bukan suudzon. Tidak bisa dikatakan itu suudzon. Ada misalnya Aba Lutfi sampai berhari-hari nggak sholat, terus kok nggak sholat? Itu bukan suudzon. Kok nggak sholat? Itu bukan suudzon karena lahiriahnya vakum bidzahir. Ini kalau real ya. Maka sebenarnya membicarakan ataupun mengkritisi yang menanggapi Kang Heri itu sebenarnya saksinya siapa? Kejadiannya kapan? Karena gini, saya pernah masuk ke ruangannya Aba Lutfi, Kang Heri. Cerita itu kita analisa tanpa logik. Gini, Aba Lutfi itu punya 2 ruangan. Satu di bawah, satu di atas di kamar pribadi. Jadi di mana kalau pertemuan itu di bawah, nggak mungkin Aba Lutfi nyuruh tamu masuk ke kamar. Kalau di kamar, semua perangkat ada di situ. Saya pernah masuk ke dalamnya Aba Lutfi masalahnya. Jadi cerita ini banyak keganjilan. Nah, Kang Heri mempertanyakan itu, bahkan sampai mengambil keputusan tidak percaya. Itu sebenarnya masih di tahap wajar. Jadi mohon maaf, dalil semua tentang jaiz semua itu nggak kepake dalam pembicaraan hari ini. Sama sekali nggak kepake. Karena kita sedang mempertanyakan ada atau tidak. Kalau sudah ada, baru dalil turun. Hujah itu diterapkan. Lawang kejadiannya belum tentu ada kok. Kemudian kamu ini tentang misal peristiwa muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan bahasanya jawaban. Mohon maaf, saya juga keberatan bahwa ada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf, saya agak laman karena saya baru diberi kesempatan. Ditanya man robbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Narasi seperti ini jujur saya keberatan Kang Hilya. Karena itu bukan raddus sa'il. Itu bukan jawaban. Ditanya man robbuka, panik yang diingat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir bimakna tolong. Itu masih kita terima cerita itu. Tapi kalau narasinya sudah berbeda, nanti kita tafsir. Kita rinci lagi. Kok bisa ada pertanyaan man robbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka itu bukan sebuah jawaban, tapi sebuah reaksi dari kepanikan. Nah, artinya begini, pakai takwil. Nah, itu juga kita menerima Kang cerita itu, keberadaan cerita itu. Maksudnya wajar kalau narasi ketika menyampaikan dipertanyakan itu wajar. Jadi berkaitan dengan Aba Lutfi membelah 2 itu sebenarnya simpel. Kita ragam-ragam nemuin Aba Lutfi sama kiai siapa itu. Gitu iya, mestinya. Karena gini soalnya kan dalam PT awalnya Mas Heri membedah permasalahan itu. Maaf ya, saya memuliakan nama-nama guru saya karena memang saya tidak akan menyebutkan karena kenapa saya tidak menyebutkan, karena saya memuliakannya, mentadilinya. Nah, di awal dilihat di itu Mas Heri itu berbicara bahwa ini halu. Nah, sedangkan Islam mengajarkan seharusnya tabayun, jangan langsung menghukumi sesuatu, kan gitu dong. Ataupun bertanya kepada orang yang lebih paham, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu loh. Nah, sekarang kalau memang mau kita bahas apakah ada atau tidak, mari kita bahas. Tapi siapkan, kami mempersiapkan redaksi kitab-kitabnya. Seperti itu Kang Mesa. Gitu. Ini kan ilmiah. Maka dari tadi saya menyimak Mas Heri ini nggak nyambung, soalnya saya pinta redaksi dalam beberapa referensi beliau yang memang biasanya bukan dalam paham agama, gitu loh. Ya. Saya percaya adanya karomah. Yang saya pertanyakan adalah kejadiannya ini benar-benar terjadi atau tidak. Saksinya siapa? Baik. Nah, kalau gitu Kak Uce, silahkan Kak Uce. Terus yang kedua, kalau kejadian yang dianggap karomah itu di akhirat, orang fasik yang bisa ditolong masuk surga, tolong hadirkan dalilnya. Orang fasik tidak pernah sholat bisa masuk surga. Itu saja. Ya, wajar Kang Heri mempertanyakan itu karena terkait ini jaiz akli, jaiz nadori ya. Jadi mempertanyakan itu sementara nasnya wala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani. Jadi mempertanyakan ketika ada pengecualian, wajar Kang Heri menanyakan hujah gitu. Menanyakan hujah itu wajar. Jangan sampai menghalukan loh Kang. Gini. Ini saya ngomong ini saya dari tadi gimana nih, kopi udah 2 gelas belum ngomong. Sebentar, terima kasih. Mohon maaf kepada semua narasumber yang saya cintai. Tolong habis bicara langsung di mute biar suaranya nggak pecah dan double. Terima kasih. Silakan kamu cek. Berarti saya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama, saya nggak sepakat kalau Kang Mahesa mewajarkan Kang Heri Pras gitu kan berdebat dengan Kang Hilya gitu. Artinya kan nggak apple to apple ya maksudnya. Di sini justru kita mensejajarkan Kang Heri. Kenapa? Karena beliau sudah berani masuk ranah yang memang itu ranah santri, itu satu. Ya, maksudnya kan berkaitan erat gitu loh dengan sosok orang yang banyak muhibbinnya, orang yang banyak pengikutnya, bahkan yang kita kenal ya sebagai orang yang dalun alal khair, orang yang menunjukkan kebaikan kan seperti itu. Terlepas kita tahu beliau bukan nabi dan pasti ada kesalahan kan di situ, itu satu. Jadi dalam hal ini kita sama ratakan gitu ya Kang Heri ya. Kalau saya mah menyamaratakan itu antara Kang Heri dengan Kang Heri itu poin pertama. Kenapa? Karena dalam hal ini kan kita sama-sama tidak harus di pesantren juga. Yang jelas kan kita mengukur kemampuan narasi kita berdasarkan referensi kan seperti itu. Kalau hanya sekedar misalnya bertanya
hanya mempertanyakan itu sebenarnya emang nggak ada masalah gitu, sekedar mempertanyakan. Tapi kan di video-videonya Kang Heri itu kan sudah agak tendensi bahkan lebih ke menyimpulkan gitu bahwa saya tidak percaya kalaupun ada gitu kan, tidak ada kata-kata kalau itu ada saya percaya tapi saya nggak percaya dengan cerita itu dan seterusnya. Makanya kan di judul temanya tadi apa? Keajaiban dalam perspektif ilmu syar'i, hukum syar'i, akli dan adi, kan seperti itu. Yang saya maksud kejadian di neraka dan kejadian di alam barzah. Sebentar Kang Heri, sebentar. Itu udah saya simak dan saya tidak menilai Kang Heri dari 1-2 video enggak ya, tapi dari secara video-video umum yang banyak gitu ya. Jadi enggak mengarah ke satu tokoh. Makanya diambil tema yang umum gitu biar tidak ada menjurus ke satu tokoh. Jadi tema ini sangat umum gitu. Khawarij dalam kacamata ilmu hukum syar'i, akli dan juga adi, kan begitu. Saya pengen jawab Kang Heri ya, karena saya juga ingin jawab Kang Heri. Oh, boleh. Saya minta Kang Heri tolong fokus ke kamera karena kebetulan saya sebagai moderator juga dari tadi nahan kencing ini, nggak berani untuk ngalor ngidul. Mohon maaf, terima kasih. Dilanjut Kang Maesa. Gini Kang Heri. Ini saya belum selesai ini Kang Maesa. Oh, boleh lanjutin. Sebentar lagi. Nah, maka Kang Heri gini, tema yang umum ini kan sebenarnya kan kita tahu, saya paham gitu, ukuran kita semua itu hukum di dalam memecahkan satu kondisi atau cerita atau satu kejadian itu kan hukum. Tapi jangan kita nafikan, hukum itu ada 3, ada hukum syar'i yang menjadi rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian ada hukum akli gitu yang bersandar pada logika. Jadi agama Islam ini tidak menafikan logika, enggak sama sekali. Dan yang 3 ada hukum adi, hukum adat, yaitu isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati tikrari ala al-hissi ma sihhati takhallufi wa adami ta'thirihi. Nah, kan sebenarnya dari ketiga hukum itu tadi, sebentar. Jadi kan kita nih bisa lebih spesifik. Ini masuknya nih kerana hukum apa gitu loh. Ya, masalah hal-hal yang ajaib ini kan seperti itu Kang Heri ya. Nah, ternyata dari ketiga hukum ini, khawarikulil adat ini masuk ke dalam bab hukum adi, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Itu ketika api kita pegang itu panas dan semua orang kebanyakan pegang api itu panas, maka hukum api wajib menurut hukum adi. Menurut hukum akli enggak wajib. Menurut hukum syar'i enggak wajib juga, karena ada faktanya gitu kan bahwa Nabi Ibrahim dibakar panaskan begitu maksudnya. Supaya nyambung nih ya, supaya nyambung dengan kejadian. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya bermula dari kejadian-kejadian. Nah, saya paham yang dipertanyakan Kang Maesa pun sebenarnya bukan kejadiannya. Kalau seandainya itu terjadi itu masalah lain. Tapi mempertanyakan apakah benar-benar terjadi kejadian itu, kan seperti itu pada poinnya. Jadi ada 2 poin terpisah di sini. Ada 2 poin terpisah. Nah, saya ingin mengkonfirmasi pertama sama Kang Heri Pras, Kang Heri, karena tadi udah dijelaskan juga nih sama Kang Maesa ya. Kang Heri Pras termasuk percaya nggak dengan karomah wali atau maunahnya orang soleh? Percaya. Siap, biar nggak jadi fitnah ya. Kang Heri termasuk orang yang percaya dengan karomah. Iya. Ya Kang Heri, nah siap. Itu udah dijelaskan juga. Ini biar clear ya Kang Heri ya, karena banyak opini di luar itu bahwa Kang Heri termasuk orang yang tidak percaya karomah, dan kata Kang Maesa tadi sudah tegas kafir orang yang tak percaya karomah, kan begitu? Adanya karomah. Adanya karomah gitu secara umum ya. Nah, kemudian gini, sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Boleh. Jadi Kang Heri, dalam perspektif hukum adat gitu kan, ketika ada khawarij, ada keajaiban, itu sebenarnya simple ya, satu tabayun, betul-betul itu terjadi atau tidak, kan seperti itu. Ini yang pertama ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nggak boleh kita nyomot-nyomot dari Google karena Google itu sampah ya, maksudnya ya apapun masuk di situ gitu kan. Nah, kemudian ketika itu oke, kita pastikan itu terjadi. Nah, simple kita menilai apakah itu termasuk karomah atau maunah atau yang lain, karena kan kita eliminasi ya dari 6 khawarij, mu'jizat, irhas, kemudian karomah, maunah, ya, istidraj dan maunah, kita eliminasi 2 karena udah mustahil irhas dengan mu'jizat. Berarti posisinya tinggal 4. Seandainya itu terjadi, maka simple kita lihat subjeknya, kita lihat orangnya. Betul. Ketika orang itu istiqomah di dalam syariat, ketika orang itu betul-betul syuhra istifadah, itu adalah orang soleh, orang yang qaimun bihukukillah wa qaimun bihukuk ibadi, orang yang betul-betul menjaga syariat, kan begitu Kang Heri ya. Seandainya ada khawarij, maka itu dipastikan mungkin zon 75% itu maunah atau karomah, kan itu 2. Jadi yang 4 ini 2 jelek, bahkan haram hukumnya, dan yang kedua ini bisa dikejar ya di dalam referensi berbagai kitab atau saya sampaikan. Jadi maunah dan karomah ini masih bisa terjadi, cuma mungkin kan bentuknya ini yang kita perdebatkan. Nah, supaya nggak ngalor ngidul, sebenarnya gini Kang Maesa, kita nggak mau menarik kepada satu kejadian sih. Nah, kenapa ada reaksi kepada Kang Heri? Karena Kang Heri ini, mohon maaf Kang Heri ya, saya belajar objektif, jadi terlalu khawatir memberikan cacat nalar kepada masyarakat awam. Jadi segala hal yang tidak
yang tidak terpahami, tidak masuk logika, itu dianggap tidak bisa terjadi. Padahal hukum syar'i dan akli itu membenarkan bisa saja terjadi gitu. Tidak semua. Betul, saya paham. Makanya saya sampaikan seolah-olah, Kang Heri. Makanya saya sampaikan seolah-olah Hawa. Tadi di pembukaan, narasi-narasi yang dibangun oleh Kang Heri. Lek. Cek, oke. Tadi di awal pembukaan sudah saya jelaskan kalau saya percaya karomah, bahkan saya menjelaskan karomahnya Syaikhul Qadr Jailani yang gaib di situ. Itu saya percaya karomah itu. Tetapi karomah yang menguatkan syariat. Tetapi kalau karomah yang merendahkan syariat sampai meninggalkan sholat, maka itu perlu dipertanggungjawabkan lebih ketat lagi. Terlebih lagi orang meninggalkan sholat dari zuhur sampai isya. Nah, terlebih lagi tadi Bang Maesa menyebutkan bahwa kamarnya Abang itu ada di atas dan di bawah. Makanya tadi gini Kang Heri, saya nggak ke spesifik dulu. Saya menyimpulkan dari kebanyakan video yang Kang Heri publish, ya itu khawatir. Makanya tuh saya sampaikan tuh khawatir, ya Kang Heri memberikan pemahaman yang liar sehingga masyarakat, dan ini terjadi gitu Kang Heri. Makanya sampai ramai gitu. Ini terjadi. Jadi masyarakat banyak yang salah paham sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa Kang Heri ini sampai-sampai gitu ya, beberapa kalangan itu kan menyimpulkan bahwa Kang Heri nggak percaya karomah. Kenapa? Karena dari narasi yang disampaikan kan seperti itu. Harusnya kan Kang Heri harusnya kan Kang Heri ketika menyampaikan satu hal yang menurut Kang Heri tak masuk akal atau yang Kang Heri tidak percaya, Kang Heri sampaikan satu kisah pembanding yang betul-betul itu diakui terjadi, atau syuhro istifadhah gitu ya, itu betul-betul diakui terjadi oleh para ulama sebagai pembanding gitu loh. Nah kalau kayak gini saya percaya. Mohon maaf kalau saya kayak gini saya nggak percaya, kan masuk akal. Tapi Kang Heri ini hanya menyampaikan yang sesuatu yang tidak diyakini gitu terjadinya oleh Kang Heri, sehingga kita pun tak bisa menyalahkan netizen ketika menyimpulkan Kang Heri terlalu umum gitu maksudnya. Nah gitu kira-kira. Ngopi dulu santai. Kalau konteksnya resiko yang dipaparkan oleh Kang Uce itu hanya berdampak buruk kepada Kang Heri, dianggap Kang Heri tidak percaya karomah. Justru kalau Kang Uce ini memperhitungkan dampak ke masyarakat, lebih bahaya ketika itu tokoh Kang Uce, karena nanti akan terjadi kefanatikan. Lah Kang Uce mempertimbangkan konsekuensi buruk hanya kepada Kang Heri, ngapain dipikirin? Orang mau benci Kang Heri juga. Artinya gini, kalau berbicara bahayanya justru saya nggak memikirkan Kang Heri, saya mah nggak peduli orang mau ngira Kang Heri apapun, nggak ada implementasinya ke saya. Berarti betul. Maka berarti konsekuensi itu akan lebih bahaya ketika tokoh agama gitu loh. Contohnya tadi kayak masalah sholat gitu loh, nanti justru akan lebih buruk, orang awam akan menyepelekan sholat gitu. Nah makanya yang saya mau tuh gini Kang Mahesa, yang saya mau ketika Kang Heri menyampaikan satu pendapat atau satu pandangan tentang satu kejadian, saya sering melihat Kang Mahesa ini mentakwil, itu yang saya tunggu. Contoh misalnya ya, mohon maaf ya saya mau jawab Kang Heri lah, saya masih jawab Kang Heri karena saya juga pengen menjawab Kang Heri ya. Itu yang kami tunggu. Jadi fitnah itu tidak terjadi, jadi ditakwil gini loh, maksudnya gini, ya itu cerita sebenarnya ada, tapi itu ditakwil. Mungkin ya kita kan husnuzon, malah tahu Buya Uci ini ya nggak lupa nyebutkan ini mimpi, atau ya namanya sedang mengisahkan sesuatu, kan nggak mungkin 100% sama dengan yang ada di referensi gitu maksud saya. Wis gini Kang Uce, saya izinkan menjawab Kang. Moderator izin ke kamar mandi 2 menit. Ya, siap. Ya. Saya ingin menjawab Kang Heri di sini ini untuk menunjukkan objektifnya saya gitu gini. Siap. Netral. Di mute dulu Kang Uce mendal. Jadi gini, ini Kang Heri berkaitan kalau neraka ya sudah berpenghuni, itu saya tak menyalahkan karena nanti setarnya nanti setelah yaumil qiyamah, itu saya anggap wajar pertanyaan. Jadi surga juga sama Kang. Surga itu pertama nanti yang membuka itu baginda Nabi Muhammad, tapi berkali-kali di Quran dijelaskan tentang surga. Maka di sini terjadilah perdiskusian para ulama, surga kholid apa tidak kholid gitu ya. Jadi kata surga dan neraka itu untuk pendekatan, untuk sebuah tempat yang indah surga, tempat yang buruk neraka. Jadi kalau neraka dan surga yang spesial itu nanti masih dalam gembokan memang. Jadi bisa jadi itu terjadi ya. Tapi ini bahwa sebenarnya mestinya ini jawaban Kang Hilya ya, Kang Hilya yang menjawab ini. Tapi syukur malah saya yang menjawab itu. Bisa jadi terjadi gitu. Tapi itu neraka itu untuk sebuah gambaran tempat siksaan gitu. Gitu Kang Heri. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi nah di sini saya malah salutnya juga sama Kang Heri karena itu tadi Kang Uce ada nas berkaitan dengan sholat ini sangat penting gitu loh. Jadi saya kira sudah dijawab Kang Heri ya.
ya. Jadi itu sebuah tempat yang menggambarkan tempat siksaan, bukan neraka yang Kang Heri kenali hadis itu. Itulah. Gitu. Jadi Mas Heri. kedua, Itu maksud saya gitu. gini, kedua, Iya, Kang Heri ini paham nggak nih ketika dijelaskan oleh Mahesa? Yang saya tunggu kan Mahesa objektifnya. saya Mas objektif, Heri. saya masih objektif. Jadi sebenarnya Kang Heri ini mempersoalkan perkara yang khusus. Semua dalil dan argumen yang dibawakan Kang Hilya dan Kang Uce itu perkara yang umum. Maka tidak bisa dipakai untuk menghujai pertanyaan atau kritikannya Kang Heri. Tidak bisa, karena itu perkara umum. Ya, Sementara itu. Jadi sebenarnya ini kalau mau serius ya menanggapi Kang Heri, mestinya kita bareng-bareng. Karena gini, ketika konsekuensi cerita itu, kalau logik saya begini nih ya. Ini bukan tadi kan tentang jaiz akli. Karomah kok mempertunjukkan orang tidak sholat. Nah, di sini ditemukan ganjilan ngambil asbab, itu ganjil. Bagi saya Sedikit menanggapi Kang Mahesa ya, orang apa karomah kok menunjukkan orang yang tidak sholat ya. Tentunya gini ya, perlu kita ketahui bahwasanya karomah itu di bawah mukjizat, bahwasanya karomah itu juga hal yang terjadi di luar nalar manusia. Kelihatannya tidak sholat ya di depan kita, tapi siapa tahu dia itu pada hakikatnya sudah sholat, cuman kita tidak tahu, kan seperti itu. Ini kan apa masih ada hubungannya dengan pembatasan nasab Ba'alawi, itu ada kaitannya karena Kang Mahesa ini juga termasuk di antara orang yang bergabung yang punya keyakinan bahwasanya Habib itu bukan keturunan Nabi, dan apa yang dikatakan oleh habaib yang terjadi, keistimewaan yang terjadi pada habaib itu dianggap khurafat seperti itu. Demikianlah diskusi ya, video diskusi antara Santi Aswaja dengan Heri Pras. Mudah-mudahan video ini menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama, dan dapat mempunyai pemahaman ya, pemahaman yang bagus, yang benar sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.